Oke, kita akan mulai pembahasan soal dari latihan tadi. Soal nomor 1 diketahui data tunggal ya. Ya, dengan harapan tadi para murid sudah mengerjakan. Sekarang kita akan bahas bareng-bareng. Diketahui data tunggal seperti berikut ini ya. 3, 7, 5, 5, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 6, 6. Hitunglah simpangan rata-rata ya, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Oke, data tunggal bisa dijawab sama seperti data kelompok pakai tabel ya, boleh. Kalau data tunggalnya banyak pakai tabel aja. Kalau sederhana sedikit misalnya di bawahnya 10 langsung aja nggak apa-apa ya. Coba ini akan saya jelaskan dengan cara tabel menggunakan Excel. Udah saya buat tabelnya ya. Data tunggal. Nah ini ya. Oke, coba kita cek data tunggalnya kan kalau diurutkan mulai angka 2 sampai angka 8, betul? Ya, halo? Ya, betul, Pak. Iya, data tunggal diurutkan dari angka 2 sampai angka 8. Coba dicek, ini data tunggal saya urutkan dengan membuat frekuensi. Ini kan kolom ini XI adalah data tunggal. Saya akan jawab soal itu dengan cara data kelompok, tapi membuat dalam tabel. Data tunggal ya, XI-nya ini, kolom XI, ini frekuensinya seperti biasa. Berarti banyaknya angka 2 sebanyak 2, betul? Coba dicek tabel ini. Angka 2 ada sebanyak 2, data 3, 1, Iya. 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 1, 8, 2. Banyak data sama dengan jumlah frekuensi ya. Ini nggak perlu dijumlah ya. Data tunggal itu di sini ya. Kolom ini nggak perlu saya jumlah. Yang saya jumlah ini saya tulis kata jumlah saja. Oke ya. Nah, jadi jumlah frekuensi ini adalah menyatakan banyaknya data tunggal. Berarti banyak data tunggal berapa? 12, ya kan? Nah, sekarang kita kalikan, ingin mencari rata-rata ya. Ini kan kalau data kelompok XI-nya sebagai apa? Ya, FI kali XI dibagi sigma FI ini adalah rumus data kelompok Rata-rata. ya, rumus rata-rata jika FI-nya frekuensi XI nilai tengah kalau data kelompok. Kalau data tunggal XI-nya ya datanya sendiri. Iya. Oke. Lalu kita hitung rata-rata. Berarti 60 dibagi 12 ya. Jadi rata-ratanya adalah 60 dibagi 12. X barnya 5. Berikutnya adalah mencari selisih. Setiap data ini dikurangi rata-rata dikuadratkan ya. Berarti 2 ya kan? Mengapa 9 ini? 9 didapat dari 2 dikurangi 5 berapa? 2 dikurangi 3. Lalu 3. iya. Lalu dikuadratkan ya. Nah, ini nilai mutlak. Kalau mencari simpangan rata-rata kan dimutlakkan. XI dikurangi X bar kuadrat. Jadi setiap data ini dikurangi rata-rata dimutlakkan. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Kenapa? 2 dikurangi 5 min 3. Nilai mutlaknya 3. Jelas ya? Oke, ini untuk nilai mutlaknya. Jelas, Jadi Pak. ya, ini untuk kuadratnya. XI dikurangi X bar kuadrat. Atau dengan cepat berarti 3 dikuadrat 9, 4 dipat dari 2 kuadrat. Oke, kolom ini diisi lengkap. Kolom XI dikurangi X bar kuadrat. Lalu ada dari kolom XI dikurangi X bar kuadrat dikalikan FI. Berarti kolom ini dikalikan dengan frekuensinya. Ya, ketemulah 48. Jika dijumlah 48. Paham ya? Dengan rumus simpangan rata-rata ya dan simpangan baku nanti berdasarkan tabel-tabel ini. Lalu ini kolom ini lagi XI dikurangi X bar ini dikalikan FI-nya lagi. Ya. Ini saya tambahkan hanya untuk ngecek aja, untuk ngecek apa namanya? Ngecek data ini sebenarnya ini enggak saya pakai di sini. Ya, untuk data tunggal ini enggak saya pakai, ya. Ini saya hapus saja. Kolom ini enggak saya pakai, enggak mengganggu, ya. Nah, sekarang sudah selesai. Jika kolom ada berapa kolom semua? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Jadi kalau kamu ada data tunggal, ya, kalau data kelompok 8 tambahkan di sini data kelompoknya. Nah, jadi bedanya nambah satu kolom data kelompok untuk data, misalnya ini ada menjadi data kelompok, tambahkan data kelompoknya di sini. Tabelnya menjadi 8 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini apa ini? Varians, didapat apa rumus varians itu? Apa rumus variansnya? Kalau lihat dari kolom, mana dibagi mana? Misalnya ini kolom 1, ini misalnya saya tulis kolom 1, ya. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau menghitung varians, kolom mana dibagi kolom mana? Halo? Kolom 5 bagi kolom 2. Kolom 5 dibagi kolom 2. Kolom 5 dibagi kolom 2. Berarti 48 dibagi 12. Betul? 12. Ya, itulah variansnya. S kuadrat adalah 4. Nah, sekarang mencari simpanan baku. Apa rumus simpanan baku? Simpanan baku apa? Halo? Akar dari varian. Iya. Jadi simpanan baku itu adalah simpanan baku akar dari varian. Seperti ketemu 2. Simpangan rata-rata dari tabel ini mana dibagi mana? Kolom berapa? Kolom berapa dibagi kolom berapa? 7 dibagi 2. Iya, kolom 7 dibagi kolom 2. Itulah jawaban soal nomor 1 ya. Sudah ketemu semua ya. Iya. Oke. Ini ketepatan angkanya bulat simpangan rata-rata. Oh, simpangan rata-rata 1,67 ya. Oke. Sekarang coba soal yang kedua tadi. Soal kedua juga sudah saya buat tabelnya. Oke. Soal kedua dengan cara yang sama, ini juga ini saya hapus, enggak saya gunakan tabel ini. Ya. Oke. Jadi data 3 ada sebanyak 1, ini data tunggal ya. Ini sebagai apa? Data tunggalnya. Karena data tunggal. Jadi data tunggal kita jawab seperti data berkelompok dengan menggunakan tabelnya. Ya. Dilihat pola tabelnya tetap toh. Ya. Maka ketemulah, coba saya ulang, mencari varians ya, variansnya ya. Kolom berapa dibagi kolom berapa? Misalnya saya tulis lagi nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kolom untuk data tunggal ya. Oke, rata-rata dulu. Rata-rata kolom berapa dibagi kolom berapa? Halo? Yang lain boleh jawab, gantian boleh, silakan. Atau Jerry atau yang lain, silakan. Oke, Pak. Ya, rata-rata kolom berapa dibagi kolom berapa? Ayo, nggak apa-apa. Saya boleh, Pak. Boleh, silakan Jerry, nggak apa-apa. Jerry mewakili nggak apa-apa. Yang lain tinggal mendengarkan. Kolom berapa dibagi kolom berapa untuk rata-rata? Untuk mencari rata-rata ini, kolom berapa dibagi kolom berapa? 3 bagi 2. Iya, kolom 3 dibagi kolom 2. Berarti 60 dibagi 10 berapa? 6 ya, 6. 6. Varians, kolom berapa dibagi kolom berapa? 5 bagi 2. Iya, ya. Kolom kelima dibagi kolom kedua. Perhatikan ya, soal varians. Ya. Simpanan baku berarti akar dari 4,4 ya. Variansnya kan 4,4 ya. Nah, maksud saya tadi kalau dia varians, untuk varians ini kan coba ya. Akar berapa variansnya? Coba saya tulis akar dari 44. Variansnya berapa nih? Varians S kuadrat sama dengan 44 dibagi 60 ya. 10. Nah, coba. Siap. Nah, jadi kalau 10, Pak. 10. berapa datanya tadi? 10. 44 bagi 10. Iya, 44 dibagi 10. Itu kan mencari varians. Varians. Berarti S sama dengan, kan gini kan? Nah, S sama dengan, biasanya soal-soal itu dibuat dalam bentuk akar jawaban akhir. Ya. Akar dari berapa? Ya. Oke, coba berapa dibagi berapa tadi variansnya? Simpan baku. Akar dari 44 dibagi 10 ya.
Iya. Nah, ini kan akar dari A per B. Ini bisa disederhanakan menjadi apa? Akar A dibagi akar B kan? Nah, ini jadi ini tetap menjadi akar 10 ya. Nah, ini kalau mau disederhanakan juga boleh. Akar, nah misalnya kita tetap dalam bentuk akar nggak apa-apa. Akar 44 dibagi akar 10 ya. Dibagi akar 10. Oke, ini sama dengan akar 44, bisa nggak disederhanakan lagi? Ayo, akar 44 itu berarti sama dengan 2 akar 11 ya? 11. 2 akar 11. Ya. Jadi varian simpangan baku jawaban akhirnya biasanya dibuat dalam bentuk akar. 2 akar 11 dibagi akar 10, ya kan? Akar 10, lalu ini dikalikan lagi dengan akar berapa? Dikalikan dengan akar 10 dibagi 10. ya, bagi akar 10 ya. Nah, jadi jawaban akhirnya dalam bentuk akar yang disederhanakan. Oke, berapa jawaban akhir ini? Oh, ini akar 10-nya ada. Akar 10. Nah, jadi maksud saya biasakan nanti ketika mencari simpanan baku ya seperti ini. Oke. Disilakan jawab berapa hasilnya? Ayo, berarti 2 akar 110. 2 akar 110 per berapa? 10. 10. Atau ini menjadi berapa? 1/5 kan? Ya. 1/5. 1/5 akar dari 110. Nah, inilah rumus nilai varians simpanan baku dari soal nomor berapa tadi? Soal nomor 2 ya. Oke. Ya ini. Ya. Ya. Paham ya? Oke, kita akan bahas yang nomor 3 sekarang. Nomor 3. Oke. Oke, kita akan sama-sama melengkapi data dulu. Ya. Oke. Diketahui data tadi ya. Data kelompok 7 sampai 11, frekuensinya 8. Kan sudah ada frekuensinya ya. Oke. Sekarang data berikutnya berapa sampai berapa nih? Sama-sama. 17 sampai 21. Oke, sebentar ya. Saya buat rata tengah semua. Oke, silakan dibantu. Berapa? 17 sampai 21. Sampai 21. Terus 22 sampai 26. 22 sampai 26. Terus 27 sampai 31. 27 sampai 31. Terus 32 sampai 36. 32 sampai 36. Terus 37 sampai 41. 37 sampai 41. Oke, ini jawaban dari teman kamu, saya hanya mengetik aja. Coba kita cek sama-sama. Bagaimana yang lain? Sudah betul? Halo? Silakan dibantu jawab. Betul, Pak. Sudah betul ya? Oke. Betul. Ditanyakan sama simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku ya. Nah, soal ini coba saya jawab dengan data tabel juga. Berarti tabel data tunggal tadi saya perpanjang atau XI-nya menjadi apa? Kalau saya ingin menggunakan data tunggal tadi, maka XI di situ menjadi nilai tengah ya. Oke, coba saya gunakan XL. Jadi XI data tunggal tadi menjadi nilai tengah. Perhatikan. Oke. Nah ini. Ya. Betul nggak nilai tengahnya nih? Berarti nilai tengahnya adalah 9. Kelas pertama, betul? Kalau kita cek data tunggalnya nih, ya. 7 ditambah 11 dibagi 2 berapa? 7 ditambah 11 dibagi 2? 9. Iya, 9. Berarti nilai tengah kelas pertama adalah 9. Maka sampai ke bawah tinggal 9 ditambah 9 semuanya sampai selesai.
Cara cepatnya seperti itu. Oke, 9. Oh, bukan 9 ya, 9 ditambah 5. Kan panjang kelasnya berapa tadi? 5. Iya, jadi panjang kelasnya 5. Ya, maka ini 11. Nah, ini kan coba nilai tengah di sini berapa? 7 ditambah 11 berarti 9. Maka di sini nanti 9 ditambah 5 14. 14 tambah 5 Ya. 19. 19. Atau langsung urutkan dari sini nggak boleh. Nah, coba di sini. 37 ditambah 41 berapa? Dibagi 2. Itulah nilai tengah di sini nanti. Atau kelipatan dari sini nanti 9 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 seterusnya sampai selesai. Jadi datanya sudah saya lengkapi di sini. 9 tambah 5 berapa? 14. Tambah 5 terus ya sampai 19. Oke. Nah, maka ini menjadi nilai tengah dari data kelompok tadi. Nah, FI-nya sini sudah. Ini jumlah frekuensi 50 ya. 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 Jumlah frekuensi 50. Ini enggak saya tulis. Ini menjadi kata jumlah ya. Nah, jadi saya urutkan lagi sama. Ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama persis. Jadi data tunggal dan data kelompok bisa dikerjakan dalam tabel yang sama. Cuman hati-hati kalau data kelompok XI ini menjadi nilai tengahnya. Paham ya? Oke. Dicek, maka rata-rata berarti 1200 dibagi 50. 1200 dibagi 50 adalah 24. Oke. Maka setiap data dikurangin 24 dimutlakkan. Jadi 24 dikurangi 9 berapa? 24 dikurangi 9 berapa? 15. Nilai mutlaknya 15. Ya kan? 9 dikurangin 24 dimutlakkan. Ini nilai mutlaknya semua, ya. Nah, ini 24 dikurangi 24 0, ya. Jadi ketepatan ada di sini 24 ini ya. Nah, jadi kalau data ini sudah diisi semua dengan benar, hitung yang teliti, maka rumus rata-rata sudah ketemu. Maka langkah awal harus rata-rata dulu. Maka tabel nomor 4 sampai seterusnya ya, itu dihitung setelah menghitung nilai rata-rata ya. Rata-rata wajib tahu dulu. Karena sini XI dikurangi X bar kuadrat. Apa artinya? Data pertama dikurangi rata-rata kuadrat. Atau data kelompok pertama XI, data kelompok pertama XI ya, 9 dikurangin 24 dikuadratkan. Dan seterusnya kolom ini. Maka ketemulah jawabannya varians X kuadrat. Berapa kolom berapa dibagi kolom berapa? X kuadrat. Halo, sama kan? Halo? X kuadrat itu mana rumusnya? X kuadrat adalah sigma, jumlah itu kan sigma ya. Sigma jumlah dari kolom kelima 5 dibagi kolom bagi 2. kedua. Jadi jangan lupa rumusnya. Sigma kolom kelima dibagi kolom kedua. Kalau ketemu varians, otomatis simpangan baku dapat dihitung karena akar dari varians. Simpangan rata-rata didapat dari kolom ke-7 dibagi kolom kedua. Sigma ya, nilai mutlak XI dikurang X bar dikalikan FI dibagi sigma FI. Sigma itu adalah jumlah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jadi untuk menghitung nilai nilai varians, nilai simpangan rata-rata, simpangan simpangan baku, data tunggal dan data kelompok bisa dibuat tabel yang sama ya. Tabelnya sama ya. Hanya saja ada perbedaan ketika data tunggal XI adalah data tunggalnya. Kalau data kelompok XI adalah nilai tengahnya. Paham ya?
Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup yang ini materi ini, berarti materi kita sudah selesai tentang pemantapan statistik ya. Jadi sudah kita bahas soal-soalnya, latihan soal-soal yang sudah pernah dibahas silakan latihan mandiri, dicek secara mandiri lagi ya. Kalau kamu kreativitas bisa membuat rumus Excel-nya bagus ya. Jerry mengatakan pakai Excel boleh ya. Ini pakai Excel. Saya buat rumus-rumus Excel-nya ya. Yes, Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada? Oke, cukup ya. Oke, selamat pagi ya. Ini Ya, saya. selamat pagi, Pak. Oke, cukup.